Shalom, selamat siang Bapak Ibu semua. Shalom, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kesempatan siang hari ini. Kita kembali boleh berkumpul di tempat ini untuk memperingati, mengenang orang tua kita. Berapa hari dah? Sudah 7 hari ya? 1 minggu ya. Saya percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita adalah kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan yang tidak bisa kita hindari sebagai manusia. Jadi saya bersyukur karena kita masih sehat, masih diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan sebelum kita memulai, kita berdiri sama-sama. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan di pagi siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah membawa kami ke tempat ini. Kami ingin Tuhan memberikan persembahan, memberi pujian kepada-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami akan memulai ibadah peringatan seminggu orang tua kami terkasih yang sudah Tuhan panggil pulang ke surga. Kami percaya Tuhan, kami setiap di tempat ini, kami Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi seluruh keluarga besar. Dan kami percaya, kami akan menaikkan syukur, pujian kami kepada-Mu atas segala nikmat, atas segala anugerah, kebaikan dan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan segala-galanya ke dalam tangan Tuhan. Beracaralah Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi juru selamat kami hidup, yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita katakan amin. Haleluya. Kata pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
firman yang harus kita pegang sungguh-sungguh, bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita dari tangannya. Seringkali kita yang melepaskan tangan kita dari tangan Tuhan. Mungkin karena keinginan dunia ini membuat kita melepaskan tangan kita dari tangan Tuhan. Padahal sebetulnya Tuhan mengingini kita terus sampai selama-lamanya sampai kita dipanggil Tuhan. Amin. Baiklah, kita tetap dalam sikap berdiri. Kita akan masuk ke rumah Tuhan. Bapak Ibu, pujian akan kita nyanyikan berikut ini. Saya ada melihat satu video di Instagram, di mana ada satu perkataan hamba Tuhan. Saat kita meninggal, Bapak Ibu, apa yang kita tinggalkan buat mereka yang akan kita tinggalkan? Apa yang bisa kita tinggalkan? Nama baik kita kan? Apakah kita nggak tahu? Apa yang bisa kita tinggalkan saat kita dipanggil Tuhan? Apakah engkau akan dicap orang, wah dia itu si A, tukang begini, tukang begitu? Saya mulai melayani Tuhan dulu dari SD kelas 6. Waktu saya penari tamborin. Start berapa tahun saya berhenti karena saya menikah. Saya pindah ke Sanggau. Setelah suami saya meninggal, saya balik lagi ke sini. Itu juga bukan karena rencana saya, itu rencana Tuhan. Saya kembali lagi melayani Tuhan, Bapak Ibu. Dan saya juga nggak menyangka kalau saya melayani di bidang pujian penyembahan, bahkan di bidang penghiburan. Saya nggak pernah menyangka bahwa saya dipakai Tuhan di bagian ini. Saya nggak ngerti. Padahal saya juga merasa kehilangan seorang suami yang saya cintai. Tapi disinilah saya ingin mengatakan bahwa rencana Tuhan bukanlah rencana kita, Bapak Ibu. Mungkin kita manusia bisa berencana ini begitu. Saya punya rencana, punya mimpi, saya ingin tua bersama suami saya, pengen kemana gitu berdua. Tapi itu rencana saya, bukan rencana Tuhan. Tuhan bilang, no, aku ambil dia dari tanganmu. Saya sedih nggak? Sedih. 42 tahun dia meninggal, udah 3 tahun. Kalau saya bilang saya bisa stres, bisa. Saya kehilangan orang yang saya cintai. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya sampai hari ini, memelihara hidup saya dan anak-anak saya. Itu luar biasa. Mereka bisa kuliah, Bapak Ibu, bisa bekerja. Saya tidak ada uang loh untuk memuliakan mereka, tapi Tuhan dengan caranya sendiri bisa memberikan mereka sekolah. Karena Tuhan yang menjamin dan memelihara hidup kami sekeluarga. Jadi Bapak Ibu, mari gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Apa sih yang menjadi mimpi kita? Apa sih yang jadi harapan kita kepada Tuhan? Sampaikan itu kepada Tuhan. Don't worry, be happy. Bahasa Inggrisnya. Jangan khawatir, tapi tetaplah bersuka cita dan mengucap syukur dalam segala sesuatu. Maka dia Tuhan yang akan memberikan itu, harapan itu kepada kita. Bukan keinginan kita, Bapak Ibu, tapi kehendak Tuhan yang menjadi kita. Kita akan pujian ini mungkin asing bagi kita semua, tapi kita mau belajar, oke? Melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidup hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Kita akan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Mari kita katakan rencana
terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan. Kau terbaik bagiku. Bapak Ibu, coba kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Kita flashback hidup kita beberapa, mungkin 10 tahun yang lalu, keadaan kita mungkin kurang baik. Mungkin kita dulu susah, mungkin dulu kita tidak punya apa-apa, mungkin kita dulu sakit-sakitan. Lihat sekarang keadaan kita baik. Itu semua karena siapa? Itu semua karena Tuhan. Seperti saya bilang tadi, kalau saya mau mengingat 3 tahun yang lalu suami saya meninggal, saya merasa saya bingung, saya takut, saya khawatir, saya sedih, campur aduk dalam hidup saya. Saya bilang, Tuhan, apakah aku dan anak-anak bisa menjalani hidup ini tanpa suamimu yang selama ini yang menghidupi kami, yang mencari nafkah buat kami bertiga? No, Tuhan bilang, kamu gak percaya kepadaku? Kamu masih ragu dan takut kepadaku? Tapi Dia Tuhan, Dia Allah yang sanggup memelihara hidup kita sampai hari ini. Sampai hari ini, sampai orang ada bilang, orang-orang di Sangko bilang, waduh, Dewi, kamu nanti ditinggal suamimu, kamu pasti bakal susah, pasti kamu nggak makan, anak-anak kamu bakal nggak sekolah, pasti susah hidupnya. Ya, saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong saya. Apa yang menjadi kerinduan keinginan kita hari-hari ini? Kalau bukan Tuhan, saya nggak bisa berdiri di sini. Amin. Kalau bukan Tuhan, saya nggak bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita beri hati kita, beri hidup kita selama kita masih ada. Sungguh-sungguh kita berikan kepada Tuhan. Kita katakan, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Katakan, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku. Pikiranku, firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, yang terbaik bagiku. Kita katakan sungguh-sungguh, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Oh, Kau terbaik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ada di tempat ini. Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu ada amin di setiap kami Tuhan. Rancangan ini bukan rancangan terakhir, tapi rancangan masa depan yang Amin. Bapa. Haleluya Yesus. Kami percaya Bapa, kami berjumpa di tempat ini, kami bersekutu Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu, itu boleh Tuhan membenarkan setiap kami. Amin. Sehingga hidup kami hanya di dalam dua hal,
tinggal dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Dalam Efesus 5 ayat ke-15 sampai ke-17 saja. Dan saya mau lompat-lompat ke ayat Efesus 5 sekitar ayat 15 sampai 17 berkata begini. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang begal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di sini kata apa? Perhatikanlah dengan sesama bagaimana kita hidup. Kita orang percaya sama Tuhan, masih percaya yang lain. Saya nggak bilang maaf kan orang Filipino ya pasti punya kepercayaan. Saya nggak tahu keluarga masih ada nggak yang masih percaya. Saya nggak bilang nggak boleh pilihan kalian. Saya orang Batak juga punya kepercayaan. Jadi tahun berapa? Saya ingat kami mau pulang. Jadi kalau ke kuburan nenek, karena waktu itu mau Holi, apa namanya itu, gali kuburnya, terus itu tulang-tulangnya disatuin. Nah, kami itu harus datang ke sana. Nah, tapi dia ada batang itu, ada namanya buka mata. Jadi pakai apa untuk apa? Terus gini, lu bisa lihat dalam lu. Waduh, saat itu saya baru bertobat. Jadi saya takut. Gimana caranya? Saya bilang, Tuhan, kalau bisa janganlah pergi gitu. Sebenarnya kan saya belum, dasar iman kan saya belum kuat. Saya memang Kristen dari kecil. Keluarga saya sama Kristen, tapi ada adat yang kadang-kadang saya pikir, gimana orangnya? Karena saya belum bisa jelasin. Terus saya berdoa. Akhirnya saya nggak pergi. Caranya gimana? Mama, bapak saya dipukul. Pergi luar, akhirnya nggak pergi. Karena semua cara. Waktu saya pulang, tapi tidak ada satupun. Bapak saya tulangnya retak. Yang mukul orang timur, badannya gede. Mama saya cuma bilang, Tuhan, lindungi suami saya. Pak, itu udah roboh. Karena lawan cuma satu orang. Kalau ada adik saya, ada abang saya, nah itu orang juga benar. Karena abang saya juga badannya gede. Makanya saya bilang, kenapa? Saya cerita gitu. Tapi sampai hari gimana? Apakah mau bapak saya percaya? Belum tentu. Waktu itu kami nggak punya rumah. Dalam 2 tahun kami punya rumah. Dalam posisi krisis itu tahun 97 ya. Itu bayangin, bisa punya rumah juga nggak? Sampai terus bilang, anak-anak gimana? Kakak saya jadi pegawai negeri. Dari non pernah jadi pegawai negeri. Nggak ngocek cukup juga. Manusia itu kurang aja. Makanya apa? Perhatikan sama bagaimana hidup. Ketika kita mau bebas, tapi seperti orang kaya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ini tentang apa? Hiduplah dengan penuh hikmat di Kolose 4:5 ayat yang hubungnya ya. Terhadap orang-orang luar, pergunakan waktu yang ada. Maksud gini, kita ini orang yang percaya sama Tuhan. Tunjukkanlah Kristus di dalam kita. Siapakah kita menurut Kristus kalau di Quran? Itu bukan slogan, itu kebenaran. Siapakah kita menurut Kristus? Bagaimana kita saling mengasihi, saling melayani. Mana kemarin? Siapa yang bilang? Itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa sih? Yuk kita buka di dalam ini yang terakhir. Di dalam 1 Petrus 4. Saya pakai yang ini ya. Kehendak Tuhan itu banyak, tetapi saya memakai ini karena tadi saya bilang bahwa kita ini apa? Bahwa kita ini murid Kristus. 1 Petrus 4 ayat ke-7. Judulnya hidup orang Kristen. Nah ini kita. Ya. Jadi katakan apa? Ayat ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berbenah. Satu poin. Karena kenapa? Karena kita orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Beberapa waktu yang lalu saya tanggal
kekuatan hidup. Dan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganku seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib dalam Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganku seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapak, kekuatan hidup kami ada dalam Tuhan, dan kami akan goyah karena kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena iman percaya kami kepada Engkau, pengharapan kami yang kami taruh dalam Yesus Kristus. Maka Tuhan, kasih yang kami miliki kami akan nyatakan di dalam kehidupan kami, khususnya buat keluarga yang ditinggalkan. Biarlah persaudaraan mereka, kasih persaudaraan mereka, kasih mereka sebagai murid Yesus Tuhan, terus dinyatakan di antara mereka. Mereka boleh saling Tuhan di antara kehidupan keluarga mereka, sehingga kehidupan keluarga mereka akan diberkati. Berkat yang diwariskan oleh orang tua mereka, mama mereka terkasih akan nyata dari berkat kasih Tuhan, kasih setia Tuhan, kebajikan, kemurahan, pertolongan Roh Kudus turun di mereka. Biarlah kiranya Tuhan penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus turun menaungi setiap kami dan keluarga yang ditinggalkan. Roh-Mu Tuhan ada setiap kami, membebaskan, melepaskan kami Tuhan. Ketika hati kami masih Tuhan merasakan hidup-Mu, kami percaya Bapa, Roh-Mu yang akan menentukan setiap kami. Ketika itu ada kebaikan lewat kematian mama kami. Ketika kami, apa yang telah kami lakukan kepada orang tua kami, itu yang kami ucap syukur. Apa yang telah kami lakukan semasa hidup orang tua kami dalam merawat mereka, itu kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami Tuhan sebagai anak-anaknya Tuhan, apa yang kami sudah lakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Dan bagian kami Tuhan adalah buat orang-orang yang hidup Tuhan, buat suami, buat istri, buat saudara, buat anak-anak, buat semua orang yang hidup dan keluarga kami. Itu bagian kami yang berikutnya Tuhan, agar kasih menjadi nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Diberkati setiap kami Tuhan. Kami tutupkan ibadah kami Tuhan, firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian
yang telah meluangkan waktu boleh menghadiri acara 7 hari peringatan meninggalnya mama tercinta kami, Mama Joseph Chow yang di usia ke-77 tahun. Kami percaya bahwa mama saat ini sudah tenang berada di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang kedua juga kami mengucapkan terima kasih buat pihak gereja yang telah melayani di saat mama boleh berpulang kemarin dari penghiburan pertama, acara penutupan peti sampai prosesi penguburan. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena banyak dibantu oleh pihak gereja, dan kami juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara sekalian yang juga sudah mendukung, mensupport kami, keluarga yang ditinggalkan oleh mama. Kami percaya bahwasanya penghiburan daripada Roh Kudus bukan hanya ada pada kami, tetapi juga kepada kita semuanya. Karena kita sebagai umat manusia tidak luput yang namanya makhluk sosial ya. Jadi kita semua adalah makhluk sosial yang butuh pepangan, butuh penghiburan daripada saudara sekalian. Terima kasih. Mungkin sedikit saya bersaksi tentang mama ya. Biasanya mama itu adalah orang yang sangat luar biasa ya. Mama kami sangat luar biasa, hatinya sangat lembut, hatinya benar-benar yang gak bisa dikiaskan dengan apapun ya. Karena mama dengan siapapun selalu memberikan kehangatan ya. Bahkan untuk hewan-hewan peliharaannya aja sangat disayang oleh mama ya. Dimana mama kalau udah pelihara ayam atau anjing itu, hewan-hewannya itu bisa dekat banget sama mama. Ya, apalagi perlakuannya dengan kami anak-anaknya. Kami boleh dikasihi dari kecil sampai kami dewasa, sampai saat ini mama memperlakukan kami dengan sama, dengan kasihnya yang sungguh luar biasa. Kami percaya mama saat ini sudah kembali ke rumah Bapa, dan kita yang ditinggalkan di sini biarlah hanya kekuatan yang daripada Tuhan, penghiburan daripada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita semua. Amin. Terima kasih. Syukur Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami boleh berkumpul dalam acara peringatan 7 hari mama kami tercinta yang telah berpulang ke sisi-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, anak hanya kekuatan daripada Engkau ya Tuhan, dan penghiburan daripada Engkau ya Bapa boleh membawa kami ke dalam sukacita yang luar biasa ya Bapa. Biarlah Tuhan kami pribadi di tempat ini, Tuhan selalu anugerahkan yang terbaik untuk keluarga kami Tuhan, dan kami juga saat ini mengucap syukur ya Bapa buat setiap makanan dan minuman yang telah tersedia. Biarlah Tuhan suci kuduskan setiap makanan ini boleh menjadi kekuatan tubuh kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami berkati setiap makanan yang Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Panas itu bisa kurang sekitar 30-40%. Bagus ya. Maka tidak undang itu. Mereka semua pakai udara panas di bawah, pasti di bawah. Karena ditutupnya. Oh, siapa ya? Kita kan siang. Itulah kami kan ada